Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1911. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Khawatir sama sekali. Tidak ada cara untuk bisa menemukan anomali di sini. Mendengar itu, kesadaran spiritual Kincen merasakan masa lalu. Dan tentu saja, begitu kesadaran spiritualnya bersentuhan dengan perisai sungai yang berdosa, rasa solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya ditransmisikan. Pada saat itu, Kincen bahkan merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, perisai sungai dosa tidak bisa dihancurkan. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming, penjaga dosa ini sekarang telah diintegrasikan dengan laut bencana abadi. Sekarang mereka berada di wali ini, sehingga mereka dapat dengan mudah melihatnya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin tidak dapat memata-matai sama sekali dalam waktu yang singkat. Kaisar Agung Yoming merutkan kening dan berkata, hanya saja, penjaga dosa ini tidak mudah untuk dibentuk. Dibutuhkan permaisuri Mingyue untuk menghabiskan banyak energinya dan untuk membuat pengaturan lebih awal. Dan hal yang paling luar biasa adalah bahwa penjaga dosa ini harus memiliki inti yang aktif. Nah, Kincen, bisakah kamu merasakan apa inti dari penjaga dosa di depanmu? Kata Kaisar Yoming. Mengikuti pertanyaan dari Kaisar Yoming, Kincen segera berkonsentrasi pada penginderaan. Ketika Kincen melihatnya, mata Kincen tiba-tiba membeku. Meskipun penjaga dosa di depannya didasarkan pada 3 harta dari 6 piano iblis, istana Siming, dan harta bintang dosa. Namun, keterampilan formasi Kincen dapat mengetahui dengan sekilas bahwa ketiga harta dan lautan ini di kesengsaraan abadi sebenarnya didasarkan pada istana inti, yang mana itu merupakan mata formasi. Dan orang yang benar-benar mengendalikan mata formasi adalah Chen Sisi yang terletak di inti istana inti. Hari ini, Chen Sisi dapat dikatakan telah secara terampil menggabungkan harta-harta penting ini dan lautan bencana abadi untuk membentuk formasi aktif yang lengkap. Chen Sisi, Kincen mengerutkan di kening dan berkata, "Yah, itu benar," kata Kaisar Agung Yoming mengatakan dengan tak percaya. Ini adalah Chen Sisi. Pada saat ini, Kincen juga memahami alasan mengapa Kaisar Yoming terkejut. Permaisuri Mingyue menghilang secara misterius saat itu. Dia pasti jatuh ke dalam perangkap kelanjuran dan terpaksa pergi. Masuk akal bahwa bahkan jika dia telah membuat rencana terlebih dahulu, itu hanya akan didasarkan pada istana Siming dan senjata bintang dosa. Tapi sekarang dia bahkan telah memasukkan Chen Sisi dalam perhitungannya. Bagaimana dia yakin bahwa Chen Sisi pasti akan datang? Dan Chen Sisi akan menyerap kekuatan dosa dari spesies lautan dan kutukan kekal. Mata Kincen berkedip-kedip dan dia pun bergumam. Atau apakah pada tingkat permaisuri Mingyue Anda sebenarnya dapat melihat adegan masa depan dan menghitung beberapa hal melalui sebuah penglihatan? Nah, Kincen, kamu terlalu banyak berpikir. Kaisar Agung Yoming segera mengganggu Kincen dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Nasib sebab akibat tidak dapat diprediksi dan paling-paling itu akan sangat sulit diprediksi, hanya samar. Terutama nasib yang terkait dengan diri sendiri. Jika nasib bisa begitu mudah untuk memata-matai, maka saya tidak akan jatuh ke dalam lautan kosmik saat itu. Dan permaisuri Mingyue juga tidak akan diplot untuk menghilang. Lalu apa alasannya? Kincen mengerutkan kening dan dia tidak bisa mengerti ini. Tuan, apa yang kamu pikirkan? Setidaknya sekarang karena kita memiliki penjaga dosa, Nyonya tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatannya, kata Kaisar Simei berkata sambil tersenyum. Mendengar ini Kincen terkejut, tetapi kemudian Kincen tersenyum. Ya, menurutmu mengapa begitu banyak? Sama seperti ketika dia berada di surga, Kincen selalu memiliki perasaan yang samar bahwa Kaisar kuno senior tampaknya telah merencanakan sesuatu, akan tetapi setidaknya pihak lain tidak memusuhi dirinya dan sampai batas tertentu dia masih aktif.
Cukup bagi Anda untuk mengetahui hal-hal ini saja jika Anda mengenali terlalu dalam kedalamannya, terlepas dari apakah Anda dapat menemukan jawabannya. Mungkin itu bukanlah hal yang baik bagi Anda. Kaisar Yoming, dengan formasi penjaga dosa ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Sisi untuk pulih, kata Qin Chen memandang Kaisar Yoming. Ini sulit untuk mengatakannya. Kaisar Yoming mengatakan dengan sungguh-sungguh. Anda juga telah melihat bahwa lautan bencana abadi tidak hanya menyembuhkan cedera Chen Sisi, tetapi juga meringkas asal-usulnya. Dan mungkin mengambil kesempatan ini, Anda bisa menyeberang dalam satu orang yang jatuh. Bukan ide yang buruk untuk memasuki tingkat ranah Kaisar Agung. Jika demikian, itu tidak akan berakhir dalam sekejap. Dalam hal ini, Qin Chen mengangkat kepalanya menatap Chen Sisi dan hatinya terdiam. Tampaknya rencana sebelumnya masih akan diterapkan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera memandang Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap. Abadi, Dewi Bintang Gelap, kalian berdua, patuhi perintahku. Yah, bawahan di sini. Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap secara tidak sadar memberi hormat. Tetapi tiba-tiba mereka ingat bahwa orang di depan mereka bukanlah Permaisuri Ming Yue, namun itu adalah Qin Chen. Tetapi mereka tidak bisa untuk tidak merasa terkejut. Pada titik tertentu, mereka telah sepenuhnya menerima perintah Qin Chen di dalam hati mereka. Kalian berdua jaga tempat ini dan gunakan kekuatan laut bencana abadi untuk melindungi Chen Sisi, kata Qin Chen. Dia memberi perintah. Aku akan menyerahkan tempat ini kepada kalian berdua, kata Qin Chen lagi. Yah, baik, kata Dewi Bintang Gelap. Qin Chen, nona muda ada di sini, kecuali dia mati. Aku mati. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu nona muda, kata Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh. Oke, baiklah, Qin Chen mengangguk sebelum kemudian berbalik untuk melihat yang lain. Adapun yang lainnya, ikuti aku, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen memimpin semua orang dan naik ke langit. Hanya meninggalkan Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap di sana. Boom! Aliran cahaya dengan cepat terbang ke atas dari laut bencana abadi. Tiba di langit di atas laut bencana abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, Qin Chen, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Kaisar Yoming dengan ragu. Tampaknya Qin Chen tidak ingin berpegang teguh pada laut bencana abadi ini. Bagaimana cara melakukannya? Qin Chen tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan langsung memanggil Dewi Matahari yang dipenjara olehnya. Segera setelah Dewi Matahari muncul, dia memandang Qin Chen dengan ekspresi yang terkejut dan marah. Anda, biarkan aku pergi dengan cepat. Begitu Kaisar Yue mengetahuinya dan memahami situasi di sini, tak satupun dari kalian semua bisa melarikan diri. Biarkan aku pergi sekarang, mungkin masih ada secercah harapan, kata Dewi Matahari dengan mata yang ngeri. Meskipun dia mengancam Qin Chen dan yang lainnya, tapi tubuhnya nampak gemetar. Semua orang di sela-sela pun bertanya, mengapa Qin Chen malah melepaskan Dewi Matahari? Yoming, kamu hanya memiliki jiwa yang tersisa sekarang. Lagi pula, Dewi Matahari ini juga merupakan ahli teratas tingkat Kaisar Agung. Jika kamu menyerap asal-usul dan jiwanya, kamu harus bisa mendapatkan kembali kekuatanmu kan? Kata Qin Chen memandang Kaisar Agung Yoming. Mendengar itu, Dewi Matahari gemetar dan menatap Kaisar Yoming dengan ngeri. Kaisar Agung Yoming mengerutkan kening dan berkata, kekuatannya begitu-begitu saja, tapi setidaknya itu bisa memadatkan tubuh asliku menjadi tubuh yang lebih kuat dan nyaris sedikit mengembalikan kekuatanku. Jika aku ingin benar-benar pulih, aku hanya bisa pergi ke Gunung Huan Kuan dan mungkin ada secercah kemungkinan. Lupakan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Qin Chen mengangguk dan tersenyum. Lalu, tunggu apa lagi? Nah Qin Chen, apa maksudmu? Kaisar Agung Yoming memandang Qin Chen dengan kaget, mengerutkan kening berkata, apakah Anda akan melahap Dewi Matahari ini untukku? Tidak ada lagi perbudakan yang diizinkan. Wanita ini mengkhianati Permaisuri Ming Yue dan memimpin orang luar seperti Kaisar Yue untuk membingkai tuannya. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbudaknya? Selain itu, orang ini hanya berada di tahap awal tingkat Kaisar Agung. Dari mana orang ini berasal? Sangat tidak berguna, kata Qin Chen mencibir. Seketika wajah Dewi Matahari pun tiba-tiba menjadi pucat. Tuan, aku masih berguna.
Aku masih berguna. Kaisar Weiwei sangat bergantung padaku. Aku dapat menengahinya untuk Anda. Bukankah lebih baik untuk kita mengubah perang menjadi persahabatan, kata Dewi Matahari. Dia tampak panik. Dia saat ini benar-benar panik. Tetapi Qin Chen hanya menatap Kaisar Yoming dan mengabaikan permohonannya. Apakah kamu serius? Kata Kaisar Yoming merutkan kening. Apakah kamu menginginkannya? Jika tidak, aku akan memberikan Dewi Matahari ini kepada Molly untuk dilahap, kata Qin Chen. Setelah mengatakan ini, Qin Chen pun segera memandang Molly. Molly, Taiyin, karena Kaisar Agung Yoming terlalu malas untuk menelannya, maka aku akan memberikan Dewi Matahari ini kepada Anda. Jangan sia-siakan. Yah, aku ingin. Namun sebelum Molly dapat berbicara, Kaisar Agung Yoming buru-buru berkata, tentu saja aku juga menginginkannya. Dan boom. Segera setelah Kaisar Yoming selesai berbicara, dia bergegas menuju Dewi Matahari. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi tirai yang tak terlihat dan membungkus Dewi Matahari dalam sekejap. Tidak. Tiba-tiba Dewi Matahari mengeluarkan jeritan yang melengking. Dia ditangkap oleh Qin Chen dan yang lainnya dan kekuatannya diblokir. Dan sekarang dia akan ditelan oleh Kaisar Yoming. Bagaimana dia bisa menahannya? Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar. Sama melengkingnya seperti hantu jahat. Hahaha. Kaisar Yoming berteriak dengan penuh semangat. Bagaimanapun Dewi Matahari juga merupakan seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Di permukaan, dia mengatakan meremehkan, tetapi jika dia benar-benar bisa melahapnya, itu pasti akan membantu Kaisar Yoming untuk banyak pulih yang akan sangat bermanfaat baginya. Molly memandang Kaisar Yoming yang sedang menelan Dewi Matahari dengan penuh semangat, lalu memandang Qin Chen. Kelopak mata Molly berkedut. Qin Chen belum menjadi Kaisar Agung, jadi asal Dewi Matahari mungkin akan bermanfaat baginya. Apakah Molly ini sangat baik? Di bawah tatapan mencurigakan Molly, Qin Chen melambaikan tangannya dan langsung mengangkat perisai di Pulau Taiyin di bawah. Boom! Aura dari banyak bawahan Dewi Taiyin di Pulau Taiyin langsung tidak disegel. Kemudian dia melihat Qin Chen membungkuk dengan penuh hormat kepada Kaisar Yoming dan berkata, hahaha, selamat kepada Kaisar Senior Yoming atas pencapaian besarmu. Senior sangat beruntung kali ini telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dan akhirnya Kaisar Yoming yang agung bisa mengendalikan seluruh tempat ini, merebutnya dari Dewi Taiyin yang jahat, kata Qin Chen. Suara Qin Chen bergemuruh seperti guntur dan suaranya langsung menyebar ke seluruh Pulau Taiyin. Dalam kekosongan, Qin Chen memberi hormat dengan sangat hormat kepada Kaisar Yoming. Ekspresinya penuh dengan kekaguman yang membuat semua orang di sekitarnya terpana. Bagaimana situasinya? Apa yang dikatakan anak Qin Chen ini? Hah, sialan, iblis tua Qin Chen ini melakukan hal seperti itu lagi, kata Molly. Pada saat ini Molly gemetar di seluruh tubuh, keringat dingin pecah di dahinya dan pelipisnya berdenyut. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahunnya dalam berteman dengan Qin Chen, iblis Qin Chen ini penuh dengan ide-ide buruk. Dia pasti tidak tahu apa niat jahatnya. Untungnya dirinya bisa menahannya sendiri saat sebelumnya dan dia tidak tergoda oleh keuntungan kecilnya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan seberuntung sekarang. Meskipun dia tahu obat macam apa yang akan dijual oleh Qin Chen dalam labu, namun jantung Molly tetap berdegup kencang. Punggungnya direndam dengan keringat dingin. Molly diam-diam bersembunyi di belakang kerumunan berpura-pura tidak berbahaya dan transparan. Pada saat ini Kaisar Yoming yang menelan energi dari Dewi Matahari juga terpana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa-apaan ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu licik? Dia bekerja sama dengan Dewi Taiyin dan juga klan Jurang, dan kemudian mencuri harta karun milik Permaisuri Mingyue. Kaisar Yoming merasa bingung, kecuali fakta bahwa dirinya menelan Dewi Matahari yang ada hubungannya dengannya, namun sisanya tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya sama sekali. Saat ini ketika Kaisar Yoming terpana, Kaisar Yoming, aku, Matahari, tidak akan pernah membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu mati. Boom! Teriakan melengking bergema di seluruh dunia. Itu adalah Dewi Matahari. Dewi Matahari yang dibungkus oleh Kaisar Yoming. Dia mengambil kesempatan itu dan tiba-tiba meraung, ingin meledakkan dirinya secara tiba-tiba. Dan duar, gelombang kejut yang menakutkan meledak langsung di tubuh Kaisar Yoming seperti matahari yang baru lahir itu mekar di langit, kemudian meledak dalam sekejap.
Aura yang menakutkan menyala-nyala, membentuk seperti letusan miliaran gunung berapi. Tubuh Kaisar Yoming menyapu dalam sekejap. Oh, sialan. Kaisar Yoming mengutuk dengan marah. Tanpa terlalu banyak berpikir, dia memobilisasi kekuatannya yang tak ada habisnya dalam sekejap untuk secara langsung menekan aura mandiri dari Dewi Matahari. Namun Dewi Matahari sudah hancur sendiri pada saat ini. Bagaimana kekuatannya bisa diblokir sepenuhnya? Raungan keras pun terdengar, dan kekuatan eksplosif yang menakutkan langsung tersebar ke seluruh pulau Taiyin di kejauhan, memicu ledakan tanpa akhir. Duar. Di pulau Taiyin, banyak kultivator di bawah komando Dewi Taiyin baru saja disegel. Sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, mereka sudah diserang oleh ledakan ini. Puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pulau Taiyin pun runtuh dan langsung berubah menjadi api penyucian. Dalam sekejap, kultivator-kultivator yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis dan terluka parah. Di tengah raungan kekerasan, jiwa-jiwa yang tersisa dari Kaisar Agung Yoming pun berfluktuasi. Untungnya pada saat kritis dia bereaksi terlebih dahulu, sehingga tidak dapat melukai asal-usulnya. Tapi meskipun demikian, dia cukup malu dan tampak terluka. Dewi Matahari ini sangat kuat, Kaisar Yoming mengutuk. Karena penghancuran dirinya, hampir setengah dari kekuatan asli Dewi Matahari hilang dan gagal diserap oleh Kaisar Yoming yang membuatnya sangatlah tidak puas. Hahaha, Kaisar Yoming benar-benar sangat kuat. Dewi Matahari ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan berani mengancam dengan kematian. Sedikit yang dia tahu bahwa senior memiliki keterampilan yang luar biasa. Betapa sulitnya Dewi Matahari ini untuk berjuang dan tidak bisa melarikan diri dari genggaman senior, kata Qin. Dia berkata lagi dan memberi hormat lagi. Mata Qin liar dan suaranya berkembang pesat menyebar ke seluruh pulau Taiyin, didengar oleh semua orang. Kemudian Qin dengan lembut mengirimkan suaranya, dan suara yang tak terlihat langsung ditransmisikan ke dalam pikiran orang-orang lain yang hadir. Dewi Taiyin dan yang lainnya terkejut. Mereka semua memberi hormat dan dengan tergesa-gesa berteriak dengan liar. Kaisar senior Yoming memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan perhitungan ajaib. Di bawah instruksi senior, dunia bawah yang luas ini pasti akan menjadi harta senior. Hei, nak Qin, apa yang kamu lakukan? Kata Kaisar Yoming. Dia marah pada penghancuran diri dari Dewi Matahari. Dan ketika dia mendengar ini dan melihat tindakan Dewi Taiyin dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana dan tidak bisa untuk tidak berbicara dalam kebingungan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh pesan instan dari Qin. Yoming, tutup mulutmu. Ada begitu banyak gerakan di sini. Saya khawatir Kaisar Yue akan mengetahuinya dalam beberapa saat. Setelah pesan Qin itu jatuh, Qin segera terus memberi hormat kepada Kaisar Yoming. Tolong kepada Kaisar Yoming untuk menuntun kami semua untuk menaklukkan dunia bawah dan pergi ke Gunung Huangquan untuk mengambil kembali semua yang pernah menjadi milik senior. Ya benar, taklukkan dunia bawah, kembali ke Gunung Huangquan dan ambil kembali semuanya. Yang lain pun berteriak dan berkata dengan keras. Anda mendengar Qin menyebutkan Gunung Huangquan, ekspresi Kaisar Yoming tiba-tiba berubah. Apakah anak ini gila? Tidakkah Anda takut bahwa Kaisar Yue akan tahu gerakan sebesar ini? Mungkinkah dia tiba-tiba seolah-olah memikirkan sesuatu? Mata Kaisar Yoming melotot dengan liar. Mampu menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Meskipun Kaisar Yoming bukan orang yang sangat pintar, namun dia jelas bukan orang bodoh. Pada saat ini dia secara samar-samar tampaknya memahami sesuatu dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Namun Qin tidak memberinya kesempatan untuk menanyainya. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak melonjak ke langit. Pada saat yang sama, dia langsung menyingkirkan formasi langit terarang yang menyelimuti dunia ini. Dia melangkah keluar dengan Dewi Taiyin dan yang lainnya sebelum kemudian menghilang dalam sekejap. Anak bajingan ini. Kaisar Yoming mengutuk dengan marah dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu peduli dan hanya bisa mengikuti dengan tergesa-gesa. Setelah Kaisar Yoming dan yang lainnya pergi, seluruh laut bencana abadi langsung kembali menjadi tenang, dan sesosok tiba-tiba muncul di pulau Taiyin ini. Itu adalah Yihu raksasa dan yang lainnya, juga Pri Panyin dan juga para kultivator yang telah menyumbangkan bakat mereka sebelumnya. Mereka semua pun nampak memandang langit dengan ngeri dengan wajah yang pucat.
Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi penghancuran diri sebelumnya dari Dewi Matahari dan juga berita menakutkan tentang pertarungan sebelumnya antara beberapa pria kuat yang masih sangat mengejutkan mereka. Pergi, banyak kultivator itu segera naik ke langit. Kaisar Abadi, kamu sebenarnya adalah anggota dari Kaisar Yoming. Dan apa yang terjadi di sini, kata Pri Panyin. Dia tampak jelek dan merasa tidak bisa dipercaya. Dalam sekejap tubuhnya, dia sudah meninggalkan Pulau Taiyin dan menyapu ke Laut Bencana Abadi. Meskipun dirinya tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu betul bahwa tidak cocok untuk tetap di Pulau Taiyin untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah Pri Panyin meninggalkan Laut Bencana Abadi, tiba-tiba ada ledakan dan gelombang tak terbatas tiba-tiba berguling dari Laut Bencana Abadi di bawah, menelan secara instan, lalu menghilang. Sementara Pri Panyin pergi, di istana nampak ada seorang kultivator hantu dari Pulau Taiyin yang matanya berkedip. Tiba-tiba dia mengambil objek komunikasi khusus dan mengirim beberapa pesan ke tempat misterius. Dan kemudian menyaksikan Pri Panyin pergi. Sebelum kemudian dia buru-buru mengejar Pri Panyin. Dilihat dari pertukaran sebelumnya antara Pri Panyin dan Kaisar Abadi, kultivator Hantu Uni telah menentukan bahwa ada semacam hubungan antara Pri Panyin dan Kaisar Abadi. Sesaat kemudian, kultivator hantu ini berdiri di atas Laut Bencana Abadi yang luas. Dan setelah benar-benar kehilangan pandangan dari Pri Panyin, saat ini, di area yang sangat gelap dunia bawah, di pegunungan yang luar biasa melambung ke langit, masing-masing gunung ini mengandung aura yang sangat menakutkan. Mereka seperti pilar surga mengangkat langit luas dunia bawah. Ini ternyata adalah daerah terlarang yang menakutkan dunia bawah selama ratusan juta tahun. Tidak ada kultivator yang bisa berani menerobos ke sini. Oleh karena itu, tempat ini adalah dojo Kaisar Yue yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dan hari ini, di gunung yang luas yang tak ada habisnya ini, suaranya saat marah tiba-tiba meraung. Klon yang aku tinggalkan di Laut Bencana Abadi sebenarnya telah binasa. Siapa itu? Siapa yang berani melakukannya? Tuar, energi hantu yang tak ada habisnya melonjak ke langit seperti tsunami. Tiba-tiba naik ke langit dunia yang tenang dan dingin ini, membentuk badai tsunami yang tak ada habisnya, yang selangsung menakutkan semua orang.